lagu Betana Sekolah Minggu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang-orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon doa dan kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu Into My Heart. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa,
Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik di rumah kita menyanyikan lagu pujian Oh Sukacitaku. tertulis dari Yosua 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Adik-adik yang di rumah, mari kita sama-sama buka kitab kita. Kita akan membaca dari Yosua 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama mulai dari ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sama seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita angkat pujian kita, Yesus Sayang Padaku.
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan warta dari kakak-kakak guru sekolah minggunya. Shalom adik-adik sekolah minggu, berjumpa kembali dengan Abang Jo. Saat ini akan memberikan warta sekolah minggu kepada kalian tanggal 25 April 2021 dengan tema minggu kita Jubilate. Marawang olop tu debata masandok tamaon. Mazmur 66 ayat 1. Bahasa Indonesianya, bersukacitalah kepada Allah, hai seluruh bumi. Adik-adik sekolah minggu, adik-adik nanti akan melihat tayangan YouTube kita di YouTube channel Sekolah Minggu, di mana kita akan ibadah di YouTube tersebut. Adik-adik nanti mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, kemudian kalian kirimkan foto ibadah kalian kepada guru horon masing-masing. Itu tanda kalian mengikuti ibadah secara online. Untuk guru horongnya, untuk guru horong Batita dapat diberikan tugasnya kepada Inang Kania, ya, dan juga Inang Sitorus. Kemudian untuk horong 1, kalian kirimkan tugas kalian kepada Kak Cynthia dan juga Bang Jaka. Untuk horong 2 dikirimkan kepada Inang Menggolan dan juga Bang Jo. Untuk horong 3 kalian kirimkan tugasnya ke Kak Dame dan Kak Yunita. Itulah warta yang Bang Jo sampaikan hari ini. Bila Tuhan selalu menjaga kita, memberikan kita kesehatan, dan terus selalu ingat kepada Tuhan dan bantu mama papa di rumah ya. Sekolah yang rajin, jadi anak yang berprestasi. Terima kasih, shalom and God bless you. Saatnya kita mengumpulkan persembahan untuk adik-adik di rumah. Untuk persembahannya boleh dititip ke mama papa atau boleh dititip ke Sintuawiknya masing-masing dan bisa ditransfer langsung ke rekening yang ada di bawah ini. Nah, kita akan satu lagu pujian, yaitu lagu dari buku ND, Loas Roh Lau Dapdana. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu kepada adik-adik sekolah minggu yang sekarang ini melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Senang sekali rasanya Mang Pendeta bisa menyapa dan menyampaikan kabar baik melalui pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah minggu kita hari ini. Baik, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Hari ini firman Tuhan tertulis dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 ya.
Yohanes pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Ini agak panjang. Ya, Amang Pendeta akan membaca, kamu yang ada di rumah boleh juga ikut membacanya bersama-sama ya. Inilah yang tertulis. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak terkoyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya. Panjang ya? Iya. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, firman Tuhan hari ini ya mau menceritakan
tentang anak-anak Tuhan yang taat. Ya, anak-anak Tuhan yang taat. Nah, tetapi ingat, taat kepada yang baik. Nah, jadi kalau anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang taat kepada yang baik. Ingat, harus taat kepada yang baik, bukan kepada yang jahat, bukan. Nah, coba Amang Pendeta mau nanya ini sama adik-adik sekolah minggu di rumah. Kamu termasuk anak-anak Tuhan yang taat kepada yang baik atau tidak? Ayo, kamu taat enggak kepada yang baik? Untuk melakukan yang baik, kamu taat enggak? Yang benar. Betul. Coba. Tupal, mandi, bentar. Coba. Ucok, belajar, tar. Jadi gitu. Butet, tidur, tar. Semuanya tar. Tar udah kayak petasan itu, tar. Ya. Ayo. Kamu anak yang baik. Taat kepada yang baik. Coba, kalau disuruh belajar itu baik atau tidak? Kalau disuruh mandi itu baik atau tidak? Kalau disuruh tidur malam itu baik atau tidak? Kalau baik, kenapa sebentar? Ya kan? Coba lihat Petrus. Kamu lihat Petrus yang kamu baca tadi di Alkitab. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Hei Simon Petrus, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu." Apa yang Petrus lakukan? Bagaimana Petrus? Apa yang Petrus lakukan? Langsung dia tebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu. Dan kemudian dia mendapatkan ikan yang banyak. Tahu berapa jumlahnya? 153 ekor. Bayangkan 153 ekor. Bukan yang kecil-kecil, yang besar-besar. 153. Wah. Tuhan Yesus bilang, "Tebarkan jalamu." Apa Petrus bilang? "Tar," gitu. Nggak ada. Dia langsung tebarkan jalannya dan dapat ikan yang banyak. Langsung senang, mereka pasti tertawa bahagia. Dapat ikan, pasti begitu kan? Senang. Iya. Jadi kalau orang taat kepada yang baik, pasti menyenangkan. Makanya taat kepada yang baik itu pasti hasilnya juga baik. Nah, jadi kamu jangan pernah melawan kalau orang tua atau guru atau kakak guru sekolah minggu memerintahkan kamu, mengajak kamu supaya kamu melakukan yang baik, ya lakukan. Nah, kalau anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan pasti taat melakukan yang baik. Nah, ini taat ini bagaimana ya? Taat itu bagaimana? Taat itu berarti, ini ingat, mau mendengar. Kalau orang yang taat itu adalah orang yang mau mendengar. Jadi kalau kamu anak-anak Tuhan yang taat, berarti kamu adalah anak-anak Tuhan yang suka mendengar, yang pakai telinganya untuk mendengar. Coba. Kamu tahu kenapa Tuhan menciptakan manusia itu punya 2 telinga, 2 kuping? Kamu tahu kenapa? Supaya kamu mendengar dengan baik, supaya kamu itu sering mendengar. Itu. Jadi anak-anak Tuhan yang taat adalah anak-anak Tuhan yang mau mendengar. Mendengar apa? Mendengar apa? Mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, mendengar nasihat Tuhan. Nah, sekarang Amang Pendeta mau tanya juga nih. Kamu sering pakai telinga kamu untuk mendengar apa? Apa kamu sering mendengar firman?
Apa sering kamu mendengar nasihat? Atau kamu sering dengar lagu-lagu TikTok ya? Lagu-lagu YouTube? Lagu dangdut? Lagu apa? Nah, makanya kamu harus pakai telinga kamu untuk sering dengar-dengar firman Tuhan. Sama seperti Petrus. Sama seperti Petrus. Petrus itu mendengar suara Tuhan Yesus. Suara Tuhan Yesus yang bilang, "Hei Petrus, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan." Dan Petrus lakukan. Dia lakukan itu. Karena dia mendengar suara Tuhan Yesus. Dan dia taat. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu di rumah, kalau kamu adalah anak Tuhan yang taat, maka kamu harus sering pakai telinga untuk mendengar suara Tuhan. Bagaimana caranya mendengar suara Tuhan? Mendengar suara Tuhan itu ya bisa melalui ini, melalui firman Tuhan ini. Makanya Amang Pendeta tidak pernah lelah dan takkan pernah lelah berhenti untuk bilang rajin baca Alkitab sebagai anak Tuhan. Nah, kalau kamu benar-benar anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang taat, maka kamu harus sering-sering dan rajin mendengar suara Tuhan melalui membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat hari yang baik yang Engkau berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Kami masih bisa melakukan ibadah di rumah masing-masing dalam keadaan pandemi saat ini. Tetapi itu tidak mengurangi semangat kami, sukacita kami, bahagia kami untuk selalu mendengar firman-Mu melalui membaca firman. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat. Kami mau pakai telinga kami untuk selalu dengar-dengaran kepada firman-Mu. Berkatilah kami dalam setiap masing-masing kami di rumah, ketika kami belajar di rumah, ketika kami juga beribadah di rumah, bermain di rumah dan dimanapun itu Tuhan, supaya kami selalu merasakan kebahagiaan. Terlebih lagi orang tua kami, pelihara hidup mereka masing-masing untuk mencari segala yang kami butuhkan sebagai anak-anaknya. Jauhkan kami dari kuasa yang jahat, jauhkan kami dari kuasa penyakit, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang marilah kita menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tangan. Mari kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.